Halo, perkenalkan nama saya Maharani Sitorus dengan NIM 11 S23044 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan TCP/IP. Nah, apa sih perbedaannya TCP/IP sama OSI model? Itu nanti kita jelaskan. Nah, pertama sekali kita jelaskan itu apa itu TCP/IP. Oke, next. Nah, kita bertanya-tanya tadi, apa itu TCP/IP? Di sini dijelaskan, TCP/IP itu singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang artinya protokol komunikasi yang menjadi dasar untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. Tanpa TCP/IP, kita tidak akan bisa mengakses website, mengirim email, atau menggunakan aplikasi online lainnya. Nah, lanjut kita ke sejarah TCP/IP. Nah, di sini di tahun 1960-an, TCP/IP dikembangkan di Amerika Serikat di era awal internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sebagai cara untuk menghubungkan jaringan komputer yang berbeda. Nah, pada tahun 1960-an itu, waktu eh, itu dibuat untuk proyek ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, saat itu ada kebutuhan untuk komunikasi antar komputer yang menggunakan teknologi berbeda, seperti berbahasa yang berbeda. Jadi, TCP/IP ini menjadi solusi dengan menciptakan standar universal. Lanjut ada protokol standar, yaitu model TCP/IP, didasarkan pada protokol standar yang memungkinkan berbagai perangkat jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan lancar, terlepas dari perbedaan teknologi yang digunakan. Next, di sini TCP ini memiliki 4 lapisan model TCP. Yang pertama, application layer, yang kedua, transport layer, yang ketiga, internet layer, dan yang keempat, akses jaringan layer. Nah, untuk jelasnya, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama, saya menjelaskan tentang application layer. Nah, kita lihat di sini, application layer adalah lapisan tertinggi dalam TCP/IP model yang mengatur komunikasi node-to-node dan antar muka pengguna. Protokol yang ada di lapisan ini meliputi HTTP, FTP, SSH, SMTP, DNS, dan lainnya. Lapisan ini yang memungkinkan interaksi pengguna dengan aplikasi dan mengirimkan data ke transport layer untuk komunikasi lebih lanjut. Dalam OSI model, fungsi application layer mencakup 3 lapisan teratas, yaitu application, presentation, dan session layer. Nah, lanjut ke transport layer. Nah, di sini transport layer itu bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi ujung ke ujung di jaringan. Berarti transport layer ini itu menjamin data sampai ke tujuan dengan benar ya kan? Dari kata-kata bertanggung jawab. Nah, berarti itu menjamin. Nah, di sini ada 2 protokol utama di lapisan ini. Yang pertama itu TCP, yaitu Transmission Control Protocol. Ini menyediakan komunikasi yang andal dan bebas kesalahan dengan pengurutan segmentasi data, pengakuan, dan kontrol alteran. Meskipun efektif, TCP memiliki overhead tinggi karena fitur-fitur tersebut. Yang kedua ada User Data Graph Protocol, yaitu UDP. Protokol yang lebih sederhana dan hemat biaya, cocok untuk aplikasi yang tidak memerlukan komunikasi yang andal. UDP tidak memiliki fitur kontrol aliran atau pengakuan, sehingga lebih efisien tetapi kurang andal dibandingkan TCP. Nah, kenapa nih TCP dan UDP ini sangat perlu pada transport layer? Itu dikarenakan karena ada aplikasi yang butuh kecepatan, makanya kita perlu UDP. Dan ada yang butuh keandalan, makanya butuh TCP. Gitu. Lanjut kita ke internet layer atau network layer. Nah, di sini network layer atau yang juga disebut internet layer bertanggung jawab untuk menangani paket dan menghubungkan jaringan yang berbeda agar paket dapat melintas batas jaringan. Nah, di sini network layer juga memiliki protokol utama yaitu IP dan ICMP. Nah, kalau IP ini bertanggung jawab untuk mengirimkan paket dari host sumber ke tujuan berdasarkan alamat IP yang ada di header paket. IP memiliki 2 versi, yaitu IP versi 4 yang saat ini banyak digunakan, dan IP versi 6 yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan alamat IP versi 4. Nah, kalau ICMP itu Internet Control Message Protocol yang dikenal untuk memberikan informasi tentang masalah jaringan. ICMP dienkapsulasi dalam datagram dan digunakan untuk memberitahu host tentang kondisi jaringan yang tidak normal.
Nah, kenapa sih eh, dua protokol utama ini perlu? Dikarenakan eh, karena internet terdiri dari jutaan jaringan berbeda, dan lapisan ini membantu paket data menemukan jalannya. Lanjut ke physical layer. Nah, di sini physical layer atau network interface data link layer adalah lapisan terbawah TCP IP model yang menangani pengelamatan perangkat keras dan transmisi visi data. Protokol di lapisan ini termasuk Ethernet dan LAN dan ARP untuk menemukan alamat MAC dari alamat IP. ARP memiliki variasi seperti RARP, proxy ARP, gratuitous ARP, dan inverse ARP. Nah, di sini network access layer ini menangani komunikasi langsung antar perangkat keras seperti internet atau WiFi. Nah, kenapa ini physical layer ini diperlukan pada TCP/IP? Itu karena data harus diterjemahkan ke bentuk sinyal fisik agar bisa dikirim melalui kabel atau gelombang radio. Nah, kita lanjut ke cara kerja jaringan pada TCP/IP model. Nah, di sini kelihatan diberlakukan bahwa model client server TCP/IP menggunakan model di mana klien menerima layanan dari server dari. Nah, di sini ada juga yang kedua stateless, yaitu protokol TCP/IP dianggap stateless, artinya setiap permintaan klien dianggap baru dan tidak terkait dengan permintaan sebelumnya, membebaskan jalur jaringan untuk penggunaan berkelanjutan. Yang ketiga, itu stateful pada lapisan transport, meskipun protokol TCP/IP stateless, lapisan transport bersifat stateful, di mana koneksi tetap aktif hingga semua paket dalam pesan diterima dan dipasang kembali ke tujuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas kelebihan TCP/IP model ini. Apa sih kelebihannya? Kenapa banyak orang yang memakai TCP/IP model sekarang atau TCP ini sangat marak lah gitu. Nah, di sini ada kelebihannya itu yaitu pertama membantu membangun koneksi antar berbagai jenis komputer. Yang kedua bekerja secara independen dari OSI. Yang ketiga mendukung banyak routing protokol. Lalu selanjutnya menggunakan arsitektur client server yang sangat terukur. Lalu yang kelima dapat dioperasikan secara mandiri. Dan yang terakhir ringan dan tidak membebani jaringan atau komputer. Nah, adapun kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan kan. Nah, di sini ada kekurangan TCP/IP model. Nah, yang pertama itu rumit untuk diatur dan dikelola. Yang kedua, lapisan transport tidak menjamin pengiriman paket. Yang ketiga, tidak mudah untuk mengganti protokol di TCP/IP. Yang keempat, tidak secara jelas memisahkan konsep layanan antar muka dan protokol sehingga tidak cocok untuk menggambarkan teknologi baru di jaringan baru. Dan yang terakhir itu sangat rentan terhadap eh, synchronization attack yang merupakan jenis DDoS di mana eh, pelakunya itu menggunakan TCP/IP gitu. Selanjutnya kita bahas apa ya utama yang seperti saya bilang tadi. Yang pertama kita akan membahas apa sih perbedaan TCP/IP model dan UOC model. Nah, di sini lapisan atas TCP/IP itu hanya memiliki satu lapisan, yaitu application layer untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan atas. Sedangkan OSI menggunakan tiga lapisan, yaitu application, presentation, dan session. Yang kedua ada lapisan bawah, itu juga memiliki satu lapisan. OSI memiliki dua lapisan. Nah, ukuran header, kalau TCP/IP itu memiliki ukuran 20 byte, sedangkan header OSI adalah 5 byte. Nah, TCP/IP adalah standar berorientasi protokol, sedangkan OSI adalah model generik berdasarkan fungsionalitas setiap lapisan. Lalu, TCP/IP mengikuti pendekatan horizontal, sedangkan OSI mengikuti pendekatan vertikal. Lalu, dalam TCP/IP, protokol dikembangkan lebih dahulu, uh, dan kemudian modelnya dikembangkan. Nah, kalau di OSI beda, di OSI model dikembangkan terlebih dahulu, dan kemudian protokol di setiap lapisan dikembangkan. Nah, yang terakhir, tujuan TCP/IP itu membantu membangun koneksi antara berbagai jenis komputer. Sedangkan OSI membantu menstandarisasi router, switch, motherboard, dan perangkat keras lainnya. Nah, berikut adalah referensi yang saya ambil. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki. Terima kasih.